hanya mengikuti pikiran buruk itu terus kemudian malah melakukan searching di internet atau mungkin di YouTube gejala-gejala penyakit berat atau mungkin tanda kematian. No, tidak boleh seperti itu. Halo sahabatku, sobat NC, gimana kalian hari ini sudah bisa meredam kecemasannya atau belum? Hari ini sudah mulai menjalankan pola 4P atau belum ya? Kalian tetap jalankan, jangan lupa perlu satu komitmen yang kuat, disiplin, terus kemudian juga lakukan banyak sekali tips-tips yang sudah saya share. Kalian bikin jadwal harian, fokus ke jadwal tersebut yang akan dapat mengalihkan fokus kalian hanya daripada kalian merasa-rasakan sensasi atau mengikuti rasa cemas itu ya. Jadi ketika kalian bisa fokus kepada aktivitas harian, maka kalian akan bisa teralihkan fokusnya ke apa yang seharusnya kalian lakukan, bukan kalian menduga-duga atau kalian berpikir terlalu jauh atau kalian istilahnya overthinking ke hal-hal yang kadang-kadang hanya ada di pikiran kita saja. Faktanya kita sampai dengan hari ini sehat-sehat saja, terus ketika kalian melakukan uji lab pun juga hasilnya bisa dikatakan sebagian besar normal ya, normal, baik jantungnya sehat, tensinya, mungkin istilahnya organ-organ lain ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan cek lab ya, ada yang sampai CT scan dan lain sebagainya. Kebanyakan dari beberapa teman subscriber yang komen itu hasilnya sehat ya, normal ya kan. Jadi kalian sadari bahwa sebenarnya ini di garis bawah ya, sebenarnya kalian ini jauh lebih sehat daripada yang kalian bayangkan, daripada yang kalian pikirkan ya kan. Camkan itu ya, percaya deh ya kan. Kalau nggak percaya kalian ke dokter deh, ke dokter, cek lab atau mungkin ke klinik ya. Kebanyakan itu hanya pikiran kita aja gitu loh. Ketika kita masih suka mengikuti rasa cemas itu, nanti pasti akan disertai sensasi ya kan. Nanti setiap sensasi datang, pikiran kita kacau lagi, kita berpikir macam-macam lagi, sehingga menyebabkan kita stres ya kan. Stres, produksi asam lambung naik lagi, tinggi lagi. Produksi asam lambung tinggi, kalian cemas lagi, panik lagi, terus seperti itu sampai kalian bisa memutus lingkaran setan itu ya. Jadi kalian harus mulai belajar untuk memutus lingkaran GERD dan anxiety, asam lambung dan kecemasan. Ini harus mulai kalian putus rantainya ya. Terus pada video kali ini saya ingin sedikit memberikan tips ya, atau tips bisa dibilang salah satu solusi untuk mengendalikan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang kalian takutkan ya. Yakni dengan cara sebenarnya ini bisa kita rangkai dalam sebuah kalimat self talk, bisa juga ya kan, seperti yang pernah saya ajarkan dulu. Jadi ada penerimaan dulu, kesadaran, kita menerima apa yang kita rasakan, terus kemudian kita membuat satu pilihan. Kalau nggak salah di video self talk ya, tentang self talk yang merangkai kalimat positif itu ada. Jadi pada saat kita mengalami satu sensasi atau mengalami satu rasa cemas, kita menerima dulu. Saat ini aku sedang merasakan takut akan kematian misalkan, karena aku baru saja mendengar berita duka seorang teman yang berpulang di usia yang muda misalkan, dan aku takut itu akan terjadi kepadaku tidak lama lagi, pasti seperti itu kan. Terus nanti kalian sambung dengan kalimat pilihan, tapi aku memilih untuk tetap tenang karena aku yakin
pada dasarnya aku sehat, penyakitku GERD, asam lambung ini tidak mematikan, aman aja, aman. Aku memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan kehidupanku dengan penuh semangat, penuh antusias, dan karena aku yakin faktanya sampai dengan hari ini, apa yang selalu kutakutkan tentang kematian, tentang penyakit jantung, tentang penyakit-penyakit kronis lainnya, faktanya sampai dengan hari ini tidak pernah terjadi. Jadi aku memilih untuk tenang dan menjalankan hidupku dengan lebih nyaman dan bahagia. Seperti itu ya rangkai kalimatnya. Tetap kita menerima dulu di depan, tapi kita menentukan pilihan. Nah, seperti itu ya. Terus juga cara yang lain selain dengan merangkai kalimat positif melalui self talk tadi, bisa juga dengan cara kita menggiring pikiran kita ke hal-hal yang lebih kita inginkan, atau hal-hal yang membuat kita lebih merasakan senang ya. Misalkan kita giring ke aktivitas yang membuat kita senang, seperti menjalankan hobi tertentu, atau mungkin kalian bisa mengalihkan untuk ngobrol dengan seseorang yang membuat kalian nyaman. Jadi karena pikiran kita ini kalau sudah mulai meracuni ya, sudah mulai meracuni, itu agak susah dikendalikan ya kan. Jadi yang paling enak adalah kita langsung alihkan secara fisik kita langsung melakukan sesuatu, atau mungkin langsung menuju ke satu tempat atau menemui seseorang, seperti itu. Langsung kita paksa badan kita ini untuk mengalihkan dari fokus cemas dan rasa takut itu langsung ke aktivitas yang akan membuat kita fokusnya akan beralih ke situ. Misalkan kalau ada yang suka menanam tanaman ya, dia daripada saat cemas dialihkan tuh, dia mungkin berkebun, atau mungkin menanam tanaman bunga, seperti itu ya, dialihkan seperti itu. Atau juga kalau dia senang olahraga, dialihkan ke olahraga yang membuatnya nyaman. Tentu saja tidak diforsir ya, itu kuncinya juga. Atau juga alihkan dengan ngobrol dengan pasangan, atau mungkin keluarga, atau mungkin sahabat. Atau kalau pas lagi nggak ada siapa-siapa, kita sedang sendiri di rumah, boleh kalian coba langsung telepon, hubungi teman lama, tanya kabar, ngobrol, sekarang sibukannya apa, seperti itu ya. Jadi alihkan, jangan kalian hanya mengikuti pikiran buruk itu terus kemudian malah melakukan searching di internet, atau mungkin di YouTube gejala-gejala penyakit berat, atau mungkin tanda kematian. No, tidak boleh seperti itu. Kalian buang jauh ya, mendingan kalian alihkan ke hal-hal yang membuat kalian nyaman. Jadi paling nggak pikiran kita giring ke hal-hal yang emang kita mau untuk memikirkannya. Aku sudah nggak mau memikirkan kecemasan lagi, aku sudah tidak mau memikirkan sensasi lagi. Aku memilih untuk memikirkan hobiku, memikirkan pekerjaanku, memikirkan keluargaku, memikirkan mungkin rumah, bersih-bersih rumah, atau mungkin menata ulang rumah, atau mungkin juga kalau yang senang hobi otomotif ya, kita fokus kepada ngoprek motor, mungkin kita modif, atau mungkin yang senang hobi mobil ya, kita apain dipoles biar cakep, atau hobi-hobi yang lain ya. Intinya jangan sampai dalam satu hari itu pikiran kita hanya kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, atau hal-hal yang hanya akan memperburuk sensasi yang kita rasakan. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa terapkan dua metode tadi. Yang pertama, merangkai kalimat positif, menerima dulu, terus kemudian kalian membuat pilihan. Terus kemudian yang kedua adalah dengan bergerak ya, bergerak. Jadi pikiran kita yang sibuk memikirkan hal-hal negatif, nanti ketika kita alihkan ke aktivitas lain, maka dia akan teralihkan dan lama-lama akan istilahnya tertutup dengan pikiran-pikiran positif terkait hal yang kita lakukan, seperti itu ya.
Oke teman-teman ya, dicoba ya. Terus nyobanya jangan sekali dua kali ya, please kalian kalau bisa bikin jadwal harian gitu lah, bikin jadwal harian, terus harus disiplin, komitmen, dan butuh effort ya, butuh effort. Pokoknya kalau nanti ngerasain apa langsung komen aja lah ya, komen aja. Insya Allah saya selalu menemani kalian ya, mengawal kalian sampai sembuh. Oke. Terima kasih, bye bye. Salam bangkit luar biasa.